ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من كتاب موسوعة المناهي الشرعية للشيخ سالم ابن إيد الهلالي حفظه الله تعالى باب التحذير من المعاصي وبيان نقص الإيمان بها ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة النفي كماله. Bab tentang larangan melakukan perbuatan maksiat dan penjelasan berkurangnya iman akibat maksiat. Ummahat a'azaniyallahu wa iyyakum, min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah annal iman i'tiqadu bil jinan wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarhi wal arkan yazidu wa yanqusu yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ma'siyatillah. Di antara akidah Ahlus Sunnah, mereka meyakini bahwa iman itu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Iman bertambah dan juga bisa berkurang. Naik turunnya iman itu dipengaruhi perbuatan seseorang. Bertambahnya iman karena ketaatan kepada Zat yang Maha Rahman. Dan berkurangnya keimanan itu ketika hamba bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah, begitulah iman. Yazidu wa yanqusu. Bertambah dan berkurang. Kemaksiatan mempengaruhi nilai iman seseorang. Yanqus, berkurangnya keimanan itu bahkan bisa sampai tidak ada sama sekali dalam diri seseorang. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di antara lelaki dari kalangan umatnya Nabi, yusbihu mu'min wa yumsi kafira. Di akhir zaman itu paginya beriman, sorenya dia sudah tidak beriman lagi. Yumsi mu'min wa yusbihu kafir. Sorenya dia beriman, paginya sudah kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya dia kafir. Maka seorang mukmin mesti memperhatikan hal-hal yang bisa mempengaruhi berkurangnya keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak seorang pezina pun ketika ia berzina sedangkan ia dalam keadaan mukmin. Wala yasrabul khamr wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang peminum khamr meminum khamr sedangkan ia dalam keadaan mukmin. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. Dan tidaklah ia mencuri, tidaklah pencuri itu ketika dia mencuri sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Wala yantahibu
nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Dan tidak seorang perampok pun ketika ia melaksanakan aksinya merampok dengan disaksikan manusia sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nas ini menjelaskan bahwa maksiat mempengaruhi iman seseorang. Wa fi riwayatin Zad, di dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 103, juga terdapat dalam nomor yang ke-57, beliau menyebutkan ada tambahan fa iyyakum wa iyyakum. Hati-hati kalian dan tinggalkan perbuatan hal itu. Berzina, mencuri, dan merampok. Wa fi riwayatin ukhra, sedangkan di riwayat yang lainnya, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-104 atau nomor yang ke-57, Nabi menyebutkan ada tambahan wa taubatu ma'rudatun ba'd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tambahan kalimatnya disebutkan pintu taubat terbuka bagi orang itu setelah dia berbuat hal itu kalau mau taubat. Nas ini menjelaskan orang yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, ada ancaman yang berat. Imannya berkurang, barangkali malah bisa hilang. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqon, mencela, mencaci seorang muslim itu merupakan tanda kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya bentuk kekufuran. Memeranginya merupakan bentuk kekufuran, kata beliau. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Kata Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala, afwan, Jarir maksud saya, bukan Jabir. Kata Jarir radhiyallahu ta'ala, ketika haji wada Nabi pernah berkata kepada diriku, beliau berkata kepadaku, istansitin nas, perintahkan manusia agar diam. Faqal, lalu beliau bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali kepada sifat kekufuran sepeninggalku nanti. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, ditandai dengan saling menumpahkan darah di antara kalian. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memukul leher sebagian yang lainnya, yakni saling membunuh. Perbuatan itu termasuk jenis perkara dosa besar, sampai Nabi katakan jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ini juga menunjukkan bahwa maksiat mengurangi iman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Rasulullah bersabda, ada dua perkara bila manusia melakukannya ini merupakan bentuk kekufuran. At-ta'nu fin nasab. Yang pertama mencela keturunan, wan niyahatu 'alal mayyit, dan yang kedua meratapi orang yang sudah meninggal dunia atau mati. Ini Nabi katakan isnatan minan nas huma bihim kufrun, dua perkara dengan sebab dua itu manusia bisa kufur. Ya, ini maksudnya mengurangi keimanannya. Wa an Sa'bi an Jarir annahu sami'ahu yaqul, bahkan Imam As-Sa'bi
meriwayatkan dari Jarir bahwa ia mendengar Jarir radhiyallahu taala ia mengatakan ayyuma abdin abqa mimma walihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Hamba sahaya siapapun dia lari dengan sengaja dari tuannya, maka ia sungguh telah kufur sehingga ia mau kembali kepada tuannya. Ini juga menunjukkan berkurangnya keimanannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan yang terakhir Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, la targhabu an abaikum. La targhabu an abaikum, jangan kalian benci bapak kalian sendiri. Faman raghiba an abih, barang siapa ia membenci bapaknya, fahuwa kufrun, maka dia termasuk perkara yang telah kufur. Maka ini bentuk kekufuran. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bukhari nomor 6868 dan Muslim nomor 62. Semua riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi umat di dalamnya mengandung kalimat apa? Kufur. Sebagaimana kita ketahui qala muallif, sebagaimana kita mengetahui bahwasannya ahlu sunnah telah bersepakat yang namanya kekufuran itu bertingkat-tingkat. Anna minal muttafaq alaihi an inda ahli sunnati wal jamaah. Golongan ahlu sunnah wal jamaah tidak berbeda pendapat, mereka sepakat annal kufra, bahwa yang disebut dengan kekafiran maratibun, itu ada tingkatan-tingkatan. Ulama menyebutkan al-kufru naw'ani, kufur itu ada dua macam, yaitu akbar wa asghar. Ada kafir yang gede, besar, dan ada kafir yang kecil. Au kufrun duna kufrin, atau disebut kufur kecil itu dengan kufrun duna kufrin, sikap atau sifat kekafiran yang tidak yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, mirip dengan perbuatan orang kafir saja. Wa ada ma yaqtadi istaqra'ul ayatil qur'aniyah wal ahadis. Tentu hal ini berdasarkan hasil penelitian dari kalangan para ulama yang terdapat dalam ayat Quran maupun hadis, bukan serampangan. Mereka membagi kufur ada dua, besar dan kecil itu karena memang ada ayat yang mendukung tentang hal itu, hadis yang mendukung hal itu dengan pemahaman yang difahami oleh salafun saleh, yakni para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, kata beliau wal jam baina ma fi dzalika wa hakal bayan, sehingga ada dalam ayat, ada pula dalam hadis menyebutkan tentang lafaz-lafaz kekufuran, lalu dalil-dalil ini digabungkan untuk difahami dengan pemahaman yang benar. Ini diantara penjelasannya. Awalan, satu, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dad dunubi kufran. Rasul menyebut pada sebagian riwayat-riwayat hadis yang sahih perbuatan dosa dengan kekufuran. Seperti hadis-hadis yang kita baca tadi, Ibu. Hadis tentang orang berzina, mencuri, merampok, disebutkan di sana apa? Kekufuran. Hadis yang menyebutkan tentang mencela seorang muslim, disebutkan di sana merupakan apa? Kekufuran. Hadis yang menyebutkan tentang saling membunuh, disebutkan oleh Nabi dengan kekufuran. Hadis yang menceritakan tentang mencela nasab dan niyahah atas mayit, itu juga disebut dengan Nabi apa? Kekufuran. Bahkan membenci bapak kandungnya, itu disebut dengan Nabi dengan apa? Kekufuran. Tapi apakah kekufuran yang dimaksud di sini? Maksudnya adalah kekufuran itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Jawabannya tidak. Nabi katakan sama Rasulullah ba'dad dunubi kufran,
Nabi menyebutkan di beberapa riwayat bahwa perbuatan dosa-dosa itu ada yang disebut dengan kekafiran. Wa ja'alallahu murtaqibu dzanbi minal mu'minin. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dosa-dosa besar yang tadi disebutkan itu pelakunya digolongkan masih seorang muslim, seorang mukmin. Kita lihat contohnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 178. Ibu lihat poin garis atasi lafaz pertama yang Allah katakan. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini yang dipanggil siapa, Bu? Jadi ini garis atasi di lingkari yang besar orang yang beriman. Allah menyebut dengan panggilan orang Dulu para ulama mengingatkan kalau Allah memanggil dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka lafaz yang datang sesudahnya pasti penting, punya faedah besar, barangkali perintah dan barangkali larangan. Jadi fokuskan perhatian ini dengan baik. Dan ingat yang dipanggil adalah orang yang masih disebut mukmin. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan hukuman qisas. Bagi siapa? Orang yang dibunuh. Berkenaan dengan orang yang dibunuh, maka wajib ditegakkan hukum qisas. Berarti dalam ayat ini pembunuh atau orang yang membunuh dia kena hukum had, yaitu diqisas. Tapi yang Allah panggil orang itu dengan panggilan apa? Beriman. Padahal dia sudah membunuh. Tetap dipanggil sama Allah orang beriman. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba saya dengan hamba saya. Wal unsa bil unsa, perempuan atau wanita juga dengan apa? Wanita. Faman ufiya lahu min akhih. Ini garis atasi yang kedua, Ibu. Lingkari poin ini, poin yang kedua. Faman ufiya lahu min akhihi syai', maka barang siapa ia dimaafkan oleh saudaranya. Lihat ini. Barang siapa membunuh dimaafkan oleh saudara orang yang dibunuh itu. Dan yang membunuh itu masih disebut oleh Allah dengan min akhi, saudaranya orang itu. Barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, fattiba'u bil ma'ruf, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Wa ada'u ilaihi bi ihsan, dan segera menunaikan. Apa yang ditunaikan? Diyat, tebusan dengan cara yang juga baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Demikian itu bentuk keringanan dan rahmat yang datang dari Rabbmu. Faman i'tada, maka barang siapa yang ia melampaui batas, ba'da dzalik, setelah hal yang diterangkan tadi itu, falahu adzabun alim, baginya disediakan adab yang sangat pedih. Bagaimana pendalilannya dari ayat ini kok dikatakan orang yang membunuh itu kok masih disebut mukmin? Pertama tadi disebut dengan panggilan orang yang beriman. Kedua yang tadi, si pembunuh tetap dianggap saudara bagi orang yang anggota keluarganya dibunuh. Sebagaimana kita maklumi ibu-ibu, dalam Islam tidak mungkin disebut saudara kalau orangnya sudah kafir. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah yang bersaudara itu orang-orang yang beriman. Maka iman mengikatkan persaudaraan. Walaupun bukan satu nasab, satu rahim, tapi setiap orang beriman sebagian atau sebagian lainnya merupakan apa? Saudara. Maka enggak mungkin Allah mengatakan dengan lafaz faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa dimaafkan baginya dari saudaranya. Enggak mungkin disebut saudaranya kalau si pembunuhnya sudah dianggap apa, Ibu? Kafir. Pembunuhnya berarti enggak dianggap kafir, masih dianggap saudaranya orang muslim tadi. Loh, kalau gitu apa maksudnya ucapan Nabi yang mengatakan
Sibabul muslim fusuk wa qitalu kufrun. Mencela dan memaki orang muslim itu fasik, membunuhnya merupakan apa? Kekufuran. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin la yatimmu imanuh. Au yanqusu min imani, imannya berkurang, tidak sempurna keimanannya. Disebut dengan kufrun duna kufrin. Perilakunya kayak orang kafir tapi belum keluar dari Islam, belum dikafirkan. Makanya berkata penulis, wabil jam'i bainal ayati wal ahadisi yatabayyan annal murada kufrun duna kufrin yadulluka ala dalika umurun. Gabungan hadis dengan ayat yang kita sebutkan tadi jelas tampaklah bagi kita umat. Ternyata maksud yang dikatakan oleh Nabi dengan kafir adalah kufrun duna kufrin. Begini penjelasannya kata beliau. 1. Falam yakhruj al-qatilu minal ladina amanu wa jalau akhan liwaliyil qisasi. Allah menyebut orang beriman itu saudara dari orang yang dibunuh olehnya. Disebut dengan saudara sesama muslim menunjukkan dia ini adalah muslim. Wal muradu ukhwatu din bila raiba, sebagaimana kita maklumi. Enggak mungkin disebut saudara kecuali karena ikatan satu agama. Kalau sudah kafir ya enggak mungkin dia disebut dengan apa? Saudara. Maka itu bukti orang yang membunuh orang lain belum dikafirkan. Kecuali dia mengatakan, oh membunuh itu halal bagi saya, enggak ada haramnya bagi saya. Wah, ya ini menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini bisa kufur. Kalau dia punya keyakinan membunuh orang muslim itu halal bagi dia, kafir dia. Betul-betul keluar dari Islam. Tapi mungkin karena sebab emosional, ia bertengkar kemudian membunuhnya. Fahim? Itu dinamakan dengan kufrun duna kufrin. Hampir saja dia kafir. Ini masalah akidah umat, jadi perlu konsentrasi. Alasan kedua, dzikru takhfif ba'da afwi waliyil maktul. Disebutkan di ayat itu adanya keringanan yang diberikan bila anggota keluarga dari yang dibunuh tadi itu dia memaafkan, maka diringankan keadaannya. Walau kana kufron, seandainya itu maknanya kafir keluar dari Islam, ya enggak mungkin dia diberikan keringanan. Sebab yang pantas orang kafir yang membunuh orang Islam dihukumnya apa, Bu? Dihukumnya apa? Ya dibunuh juga. Kalau orang sudah kafir, orang-orang kafir membunuh kaum muslimin, ya dibunuh mereka. Enggak ada keringanan bagi mereka. Enggak ada keringanan, dibunuh bagi mereka. Kalau orang muslim yang melakukannya masih bisa diringankan kalau dimaafkan sama anggota keluarga yang dibunuh. Dengan catatan membayar apa tadi, Diyat. Membayar diyat atau uang tebusan. Hada umat. Alasan ketiga, dzikrur rahmah ba'da takhfif. Ada penyebutan lafaz yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 178 tadi itu, dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Ada kalimat rahmat setelah penyebutan takhfif. Keringanan itu adalah bentuk ini kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu merupakan keringanan dan kasih sayang yang datang dari Rabbmu. Lafaz kalimat kasih sayang setelah kalimat keringanan menandakan orang itu masih muslim. Menandakan orang itu masih muslim, dapat kasih sayangnya Allah. Dan kita tahu apa bentuk kasih sayangnya Allah itu, Ibu? Pengampunan. Allah bisa memaafkan kepada siapapun yang berbuat dosa selain dosa syirik. Artinya kalau orang itu berbuat dosa syirik, mati belum taubat, enggak mungkin dimaafkan sama Allah. Sebagaimana kita mengetahui Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah ampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dengan demikian dalam hadis ini menjelaskan dosa yang tadi disebutkan, maksiat yang tadi disebutkan, itu maknanya bukan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi maknanya apa?
fa huwa kufrun la yanqilu minal millah, kekafiran yang tidak melemparkan dia dari agama Islam, tapi maknanya kufrun duna kufrin, kufur kecil, kekafiran yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ada contoh yang lainnya umat. Contoh yang lainnya ketika Nabi SAW menyebutkan tadi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor 121, Imam Muslim nomor 65, yang lafadznya ucapan Nabi kepada Jarir, perintahkan manusia istansitin nas, agar mereka diam. Faqala, lalu Nabi berkata, la tarji'u ba'di, sepeninggalku jangan kalian kembali kufaran, ya ini kepada kekufuran, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kalian saling menumpahkan darah di antara kalian. Berarti perang, Nabi katakan dalam lafaz ini, lafaz apa? Perang sesama muslim, Nabi katakan lafaz apa ibu? Kufrun atau kufar, sikap kekufuran. Tapi di ayat surat Al-Hujurat ayat 9, perhatikan Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, dan apabila dua golongan orang mukmin iqtatalu, kedua-duanya saling berperang, fa aslihu bainahuma, kata Allah, maka damaikanlah antara dua kelompok itu. Di sini jelas Allah sebutkan dua kelompok yang saling berperang itu masih disebut oleh Allah dengan apa? Mukmin. Dua kelompok dari kalangan orang beriman yang saling berperang, maka damaikan di antara dua kelompok itu. Allah sebut dengan mukmin. Fa in baghat ikhdahuma 'alal ukhra, bila salah satu dari keduanya berbuat zalim, tidak mau diislahkan terhadap golongan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, faqatilu, perangi yang melampaui batas tadi itu, allati tabghi, yang bersikap zalim tadi itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai ia kembali kepada perintahnya Allah. Fa in fa'at faslihu bainahuma, kata Allah Subhanahu wa taala, jika golongan itu telah kembali kepada Allah, ya damaikan antara dua golongan yang berselisih tadi itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, bil adli, caranya dengan adil, wa aqsitu, dan berlaku adillah kamu, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berlaku adil. Ayat ini menyebut dua orang yang berperang tadi masih mukmin, dua kelompok besar itu masih mukmin, menandakan makna ucapan Nabi yang mengatakan wa qitalu kufru, wala tarji'u ba'di kufaran, jangan kalian sepeninggalku kembali kepada kekafiran. Maksudnya kufaran di sana kufrun duna kufrin. Ini keyakinannya Ahlussunnah itu begitu, dan dalilnya shareh, gamblang, terang kayak matahari di siang hari. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, sesungguhnya orang beriman itu mereka bersaudara, damaikanlah di antara kedua saudaramu itu, di antara saudara-saudaramu itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu dapat mendapatkan rahmatnya Allah. Maka dengan demikian umat azani wa yakum, wa kadzalika bil jam'i baina hadhil ayat wal ahadits, demikian pula berdasarkan penggabungan ayat dengan hadis-hadis di atas, kita bisa menegaskan kufur yang dimaksud maknanya adalah kufur kecil, kufrun duna kufrin. Alasannya satu, annau ja'anal mutaqatilaini minal mu'minin, Allah menyebut dua orang yang saling berperang tadi tetap dengan sebutan mukmin. Dua, annau wasam bi annahum ikhwah, Allah menyebut mereka orang yang bersaudara. Wal muradu ukhuwatud din bila raib, maksudnya adalah saudara karena satu agama, berarti belum kufur karena masih saudara seagama. Tiga, annau jalum ikhwatul muslikhina bainal fi'ataini wala syakka anna ikhwatul iman allati jama'athum,
Allah menyebut mereka sebagai saudara bagi pihak yang mendamaikan keduanya. Tidak ragu lagi bahwa persaudaraan seimanlah yang menyatukan mereka itu. Maka disebut dengan iman ada dalam diri mereka. Alasan yang keempat, anna wasafal fi'ah al-mu'tadina bi ta'ifatil baghiyah wa yatuqatalu hatta tafi'a ila amrillah wa huwa sulh. Allah menyebut pihak yang berbuat zalim, melampaui batas sebagai kelompok pembangkang. Mereka berhak diperangi hingga mereka kembali kepada perintah Allah, yakni menerima perdamaian. Yakni mau menerima perintah Allah itu maksudnya dia mau damai, mau didamaikan. Kalau seandainya dia itu orang kafir, kalau seandainya dia orang kafir, walau kanat kafirah bi fi'liha kufran yunqalu anil millah lawajaba qitalu hatta tu'minu billah. Seandainya salah satu yang melampaui batas tadi dikatakan telah kafir, tentu perintah Allah tidak menyebutkan dengan kalimat hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia mau kembali kepada perkara yang perintahnya Allah Ta'ala. Tapi maknanya harus menjadi hatta tafi'a ila dinillah, sampai dia kembali kepada agama Allah. Berarti menandakan kembali kepada perintah Allah maksudnya mereka masih beriman, tapi mereka tergelincir dari keimanannya itu, belum sampai kafir. Jadi mereka itu disebut sebagai orang yang beriman. Wallahu alam bishawab. Alasan yang kelima, wa qad sabata fi hukmil fi'atil baghiyah inna la tusabba nisa'uha. Perhatikan ibu-ibu. Kata beliau, lina la tusbi nisa'uha. Sebagaimana kita ketahui, para ulama telah menetapkan kesepakatan berdasarkan Quran dan Sunnah hukum-hukum dalam medan perang bagi kelompok yang membangkang. Kelompok itu kalau membangkang, lalu mereka diperangi, kaum wanitanya nggak boleh dijadikan budak. Kan mereka punya istri, diperangi, anak-anak perempuannya ada, nggak boleh dijadikan budak, jangan ditawan. Kemudian hal yang lainnya, harta mereka tidak boleh disebut dengan harta apa? Ghanimah. Hartanya bukan harta ghanimah, dibiarkan, nggak boleh dirampas. Kemudian mereka yang ketakutan di medan perang lalu lari ketika berhadapan dengan kaum muslimin tadi itu, tidak boleh dikejar. Lalu di antara mereka yang di medan perang terbunuh tapi mereka masih di antara mereka di medan perang kemudian mereka terkena luka-luka tapi belum mati, nggak boleh dibunuh. Penjelasannya, kalau memang orang itu dikatakan kafir, tentu hukumnya bukan seperti itu. Kalau diperangi orang kafir, kalau diperangi maka wanitanya ditawan. Mereka tidak harta mereka tetap dirampas, namanya sebagai harta apa? Yang melarikan diri kejar sampai dapat. Yang terluka dari mereka tetap dibunuh kalau mereka itu musuh Allah. Tentu begitu keadaannya, ternyata enggak. Keadaannya justru dalam sebagaimana kita mengetahui dalam medan perang itu ibu ada aturannya. Di antara aturan medan perang itu yang enggak boleh. Kalau dia itu misalnya orang ahlul bughat, dia masih muslim, dia dikejar, kalau lari hartanya dirampas nggak boleh. Kalau dia orang kafir, ya hartanya dianggap sebagai harta ghanimah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak mesti lafaz kafir dalam hadis maknanya dia keluar dari apa? Islam. Banyak riwayat tentang hal itu. Contohnya kisah Al-Hasan bin Ali yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, ibni hadza, kata Nabi, cucuku ini sayyidun, dia merupakan sayyid, pemimpin besar. Wa la'alla Allah ayyusliha bi baina fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah mendamaikan melalui cucuku ini dua kelompok yang satu taat kaum muslimin mereka bertikai. Terjadi benar. Begitu pada masa pemerintahan, begitu pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau wafat, diserahkan tampuk pimpinannya kepada Al-Hasan. Al-Hasan menyerahkan tampuk pimpinannya kepada Muawiyah. Berdamailah dua kaum muslimin yang berselisih ketika itu, ada di bawah naungan pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya tahun itu disebut dengan tahun apa? Tahun jamaah. Tahun di mana kaum muslimin bersatu kembali. Di situ yang kita garis atasi adalah ucapan Nabi yang mengatakan baina fi'ataini minal muslimin, dua kelompok yang berperang masuk dalam kategori masih apa? Muslim.
Kalau seandainya memerangi kaum muslimin hukumnya kafir, keluar dari agama Islam, tentu konsekuensinya adalah apa? Konsekuensi adalah pengkafiran para sahabat. Jika seandainya begini, kalau ada orang mengatakan bahwasanya orang muslim perang dengan muslim itu kafir, tentu konsekuensinya harus ada yang dikafirkan antara Muawiyah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau enggak Ali yang dikafirkan sama mereka, Muawiyah dikafirkan. Nah, inilah letak ketergelincirannya orang Khawarij. Bermain-main dengan riwayat secara dohir tidak dipahami dengan cara yang benar. Akhirnya banyak sahabat yang dikafirkan. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah juga dikafirkan. Oh, semua dikafirkan, enggak ada yang enggak. Kelompok Khawarij. Yang kita bisa ambil garis atas di sini berarti apa, Muhammad? Kesimpulan pertama, semua maksiat mengurangi iman, baik maksiat yang besar maupun yang kecil, dan kadang-kadang maksiat itu disebutkan dengan bentuk kekufuran pelakunya, tapi belum tentu keluar dari apa? Islam. Tapi maknanya kufrun duna. Sayang orang-orang Khawarij menuduh akidah ini dengan akidah kata mereka Murji'ah. Ya bodoh ini namanya. Ini akidah Ahlussunnah. Kalau Murji'ah itu punya keyakinan iman enggak bisa bertambah dan tidak bisa apa? Berkurang, tetap. Kalau Khawarij menganggap pelaku dosa besar semua kafir. Kalau Ahlussunnah antara itu. Ya kalau Khawarij mengatakan semuanya kafir. Adapun sebagian lagi yang tadi Murji'ah mengawang enggak, dia enggak bisa kafir selamanya. Ahlussunnah mengatakan didudukkan dosanya tadi itu bertingkat-tingkat, ada yang kecil, ada yang besar. Maksiatnya itu kemudian dosa besar itu enggak semuanya kalau disebut dengan kafir maknanya keluar dari Islam. Boleh jadi maknanya adalah menyebabkan berkurangnya iman, Perhatian dengan baik, jangan sekali-kali mencoba-coba berbuat kemaksiatan. Karena maksiat itu betul-betul umat. Kemaksiatan itu betul-betul menyebabkan iman seseorang menjadi berkurang dan terus berkurang. Ya, itu kita bisa merasakan umat. Kalau orang itu semangat ibadahnya muncul, sedekahnya rajin, baca Qur'annya iya, salat sunnahnya tidak pernah ditinggalkan, apalagi yang wajibnya, menyambung silaturahim, melayani suami dengan baik dan yang lain-lainnya, itu muncul karena apa? Ketika dia menjauhi maksiat. Coba kalau dia berbuat maksiat, diangkat kemuliaannya sedikit demi sedikit. Semangat ibadahnya mulai malas. Bangun malam malas. Salat mengiringi salat yang wajib ditinggalkan. Puasa sunnah yang jadi kebiasaannya ia lupakan. Salat duha diremehkan. Ini akibat berbuat maksiat. Mungkin maksiatnya kecil menurut mereka padahal besar di sisi Allah. Apa contoh maksiatnya Muhammad? Dusta, bohong, atau mengkerdilkan orang lain, meremehkan orang lain, kan perbuatan dosa. Itu mengurangi keimanan seseorang. Ya. Atau menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat buat akhirat maksudnya. Dan sebagian orang demikian. Ya, kalau laki-laki sibuk dengan perkara-perkara yang sifatnya mubah lalu meninggalkan yang sunnah. Malah ada yang meninggalkan mengerjakan yang sunnah akhirnya meninggalkan yang wajib. Itu kena tipu dayanya syaitan. Lihat sebagian umat, Masya Allah, melakukan hal-hal yang kurang manfaat buat negeri akhirat. Ya, apa contohnya? Ya mungkin membeli barang-barang yang sebenarnya enggak nambah nilai pahala di yaumil qiyamah. Wanita kadang demikian. Wanita biasanya kesukaannya apa, Bu? Belanja apa itu? Apa kesukaan wanita itu biasanya? Ya kalau mengumpulkan sepatu masih sunnah. Sepatu itu dianjurkan lebih daripada apa? 1, bisa 2, bisa 3. Tapi kalau sepatu sak lemari, itu namanya sudah melakukan sikap yang melampaui. Masa akhwat sepatunya 100, ya melampaui batas. Kakinya cuma 2, hari dalam 1 bulan cuma 30. Kalau toh dia mau pakai tiap hari ganti, ya paling banter kan 30. Enggak usah, ngitungnya setahun 360. Jadi tiap hari ganti hulu. Dan ini bersikap melampaui batas, enggak menambah kebaikan akhirat dia enggak. Saya umat, kan begitu.
Nah, itu termasuk perbuatan yang akan mengurangi keimanan. Kada umat, masya Allah, beli toples ya bu ya. Itu kan toples warnanya macam-macam tuh. Nanti keluar warna ungu, musim ungu-unguan gitu ya. Unyu-unyuan kata mereka gitu ya. Nanti ketika ungu itu udah hilang, ganti violet, padahal sama itu. Ganti lagi, la haula wala quwata illa billah. Di rumah numpuk-numpuk, taruh di lemari. Seandainya ia gunakan untuk sedekah di jalan Allah, itu bermanfaat. Sahih? Nah itu dan masih banyak, termasuk bersikap sibuk dengan hal-hal yang tidak memberi manfaat buat negeri akhirat. Atau biasanya umat itu suka beli tas, iya toh? Mulai dari KW sampai yang asli. Sudah banyak KW lagi. Kan nggak boleh beli orang KW atau barang tiruan. Meniru milik orang lain, hak ciptanya orang lain ditiru, ya nggak boleh. Ini nasihat buat ibu-ibu, udah cukup tasnya 2 atau 3. Lainnya gimana, usah jual, bikin masjid. Ibu kalau mau banyak-banyakan, banyak-banyaklah bikin apa? Masjid. Bikin masjid di sana, bikin masjid di sini, supaya di surga banyak rumahnya. Sebab Nabi mengatakan, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu yaumal qiyamata baitan fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Barang siapa membangun sebuah rumah Allah di dunia, yaitu masjid. Barang siapa membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan untuknya di negeri akhirat sebuah rumah di dalam surga. Ya, kalau ibu bangun 3 masjid, masya Allah. Ini penting buat umat. Ya, yang laki-laki juga begitu. Kadang masya Allah kaum laki-laki meninggalkan hal yang sunnah, mengerjakan perkara yang mubah. Olahraga berlebih-lebihan, naik sepeda masya Allah tiap hari 50 km setiap hari pulang pergi. Tapi sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah enggak pernah. Apalagi sholat witir, Allahul Musta'an, jawabannya cuma sunnah. Apalagi puasa Senin dan Kamis, jawabannya cuma. Tapi kalau sepedaan 100 km bolak-balik, kuat. La haula wala quwata illa billah. Walaupun seandainya itu dianggap perkara yang mubah, kan meninggalkan yang sunnah. Ini namanya terperangkap dengan perangkapnya siapa? Syaitan. Soalnya nah, kata dia, arisan seminggu 7 kali, taklim sebulan sekali. Hadi musibah. Ini musibah. Tanya ibu, yang kedua ibu, silakan baca. Kedua, silakan di halaman 174 poin yang kedua. Rasulullah SAW menafikan keimanan dari para pelaku sebagai maksiat seperti zina, mencuri dan meminum khamar. Sekiranya para pelaku maksiat itu dihukumi kafir, dalam arti kata keluar dari agama, tentu mereka dihukumi murtad dan harus dibunuh. Tidak perlu menjalani hukum had. Iya, maksudnya beliau, lihat, Nabi tadi dalam riwayat yang tadi kita sebutkan menafikan adanya keimanan pada pelaku maksiat zina, mencuri dan khamr dan minum khamr. Tapi yang menakjubkan kita, Nabi menetapkan bagi 3 pelaku tadi itu hukuman had. Nah, hukuman had kan macam-macam. Ada yang hukuman mati dan ada hukuman bukan hukuman mati. Pelaku zina misalnya, ada hukumannya sampai mati, dirajam. Tapi kan ada hukuman yang di dalamnya itu cuman dia apa kan bu? Dera. Apa didera itu bu? Dicambuk, dipukulin. Berapa kali bu? Pezina itu dicambuk. Kalau dia bukan muhson, bukan orang yang pernah menikah atau sedang menikah, dia lelaki bujangan atau wanita bujangan, dicambuknya berapa kali? 100 kali cambukan. Kan nggak sampai mati. Seandainya zina itu pasti mengeluarkan orang dari Islam, harusnya bukan dicambuk, harusnya dipancung sampai mati, karena dia nggak murtad. Demikian pula minum khamr. Kalau seandainya orang kedapatan minum khamr, kan didera, dicambuk. Tapi
Sebagian orang kan mengatakan, oh enggak, minum khamr kafir. Mestinya kalau memang kafir dia enggak murtad dalam syariat Islam, mestinya dihukum apa? Hukuman mati juga. Ini menguatkan pendapat Ahlussunnah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar belum tentu kafir. Orang berbuat zina, orang minum khamr, orang mencuri, belum tentu kafir. Kalau mereka lakukan, mereka melakukan dosa besar. Imannya berkurang dan enggak mesti harus dibunuh. Makanya ini lihat umat. Zalim sebagian orang pada hari ini mendapati seorang pencuri, hukumannya langsung dihukum mati. Cara menghukum matinya nggak sesuai syariat lagi. Disiram bensin atau disiram fuel, dibakar hidup-hidup. Apakah ini Islam? Ini bukan Islam ini. Ini bukan Islam. Ini kekejaman. Kalau dalam Islam mencuri diapakan, Bu? Dipotong pergelangan tangannya kan? Bukan sampai sikunya, cuman sampai pergelangan apa? Itu kondisi, itu pun dengan ketentuan. Enggak tiap pencuri ketangkep dipotong tangan. Bukan nanti ada orang mencuri coklat, harga coklatnya cuman 20.000 potong tangan. Oh enggak. Yang dipotong tangannya itu kalau orang mencuri berapa bagian dari dinar, Bu? 1/4 dinar. Ya kalau 1/4 dinar itu sekarang di 1 dinar 2.500.000, berarti berapa, Bu, kurang lebihnya? Ya sekitar 500.000 atau 600.000 baru dipotong tangannya. Bukan orang mencuri coklat 20.000 dipotong tangan. Ini kan aneh yang seperti ini. Makanya kita katakan Islam menyebutkan bahwa enggak mesti orang itu dikafirkan. Dan ini akidah yang benar, akidahnya Ahlussunnah. Makanya Anda kalau memperhatikan orang yang belajar akidah Ahlussunnah, dia pasti lemah lembut. Walaupun dituduh sama orang kasar, saklekkan, letterleksan, apa lagi lah begitu tuduhan mereka. Tapi Anda akan jumpai Ahlussunnah itu pasti orang yang paling lemah lembut. Ketegasan mereka mengandung kelemah lembutan, atau kelemah lembutan mereka mengandung ketegasan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kalau misalnya ada mengatakan dia dikafirkan, ya tentu ini sesuatu perkataan yang keluar dari Islam yang benar. Nas Quran, nas sunnah, ijma' menunjukkan bahwa para pezina, pencuri, kemudian pula qadhif. Siapa itu qadhif? Qadhif itu orang yang menuduh wanita yang tidak berbuat zina dan berbuat zina. Ya kalau sekarang itu ada orang gampang menuduh orang dengan mengatakan apa, Ibu? Selingkuh. Fulan selingkuh, fulan selingkuh. Padahal makna selingkuh itu artinya zina misalnya. Oh dia nuduh begitu, nggak ada bukti dalam syariat Islam, harus diapakan? Diapakan orangnya itu, Bu? Dicambuk. Karena dia membuat persaksian palsu atau tuduhan palsu, dicambuk. Kemudian persaksiannya nggak diterima selama-lamanya. Itu hukuman bagi orang menuduh yang tidak-tidak. Naam hada. Atau memberikan julukan-julukan, cacian-cacian, makian kepada kaum muslimin. Maaf ini ibu-ibu, jangan tersinggung, saya mau sampaikan karena ini patut disampaikan, karena ini merupakan salah satu bentuk perangkap setan. Ibu-ibu, azanillah wa iyyakum, kami katakan sebagaimana Allah dan Rasulnya memuliakan wanita, maka kami pun memuliakan wanita. Sebagaimana Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang keutamaan wanita, kami pun menyebutkan tentang keutamaan wanita. Apa di antara keutamaan wanita itu, Ibu? Jika dia menjadi istri seorang lelaki dengan cara yang sah, maka wanita itu menjadi sebab ketenangan jiwa bagi suami. Sahih? Sahih ummahat? Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kamu merasa tenang terhadap wanita tersebut, lalu Allah datangkan dan ciptakan dalam dirimu perasaan rasa saling mencintai dan saling menyayangi. Ini keutamaan wanita. Maka kita pun harus memuliakan para wanita. Seharusnya sesama wanita juga memuliakan wanita. Apa yang mau disampaikan Ustaz? Begini, kan sudah sering muncul istilah pelakor. Apa pelakor itu? Apa artinya pelakor? Perebutnya laki-laki orang. Siapa yang pertama kali memunculkan istilah ini? Syaitan. Yang pertama kali menyebutkan istilah ini syaitan. Membisikkan ke telinga-telinganya manusia untuk menyebut, maaf ini umat, jangan salah faham, supaya ibu-ibu yang sudah ngaji jangan ikut-ikutan.
Kalau ibu misalnya tidak siap dengan hukum yang terdapat dalam syariat Allah, nggak masalah. Tapi jangan mengeluarkan statement-statement yang dibenci sama Allah dan Rasul. Aneh mau nanya sama ibu, jujur dijawab. Ini bukan dalam rangka memojokkan wanita, tapi sekali lagi ibu demi ilmu ini, untuk untuk menjelaskan ilmunya Allah Taala. Laki-laki menikahi wanita itu boleh lebih dari satu tidak? Berapa maksimalnya? 4. Kalau lelaki menikah dengan wanita yang pertama, menikah lagi dengan wanita yang kedua, patut enggak wanita yang kedua disebut pelakor? Padahal dia ingin melaksanakan syariatnya siapa? Syariatnya siapa itu? Allah Ta'ala. Maka jangan disebut wanita yang kedua dengan pelakor. Lucunya bangga nyebut itu, diviralkan di medsos-medsos tanpa ada merasa dosa sedikit pun. Padahal itu hukum Allah Azza wa Jalla. Maka para wanita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena sebab ketidaksukaanmu kepada suatu kaum membuatmu melampaui batas dari apa yang telah Allah tetapkan bagi dirimu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu membenci suatu perkara, padahal itu ketetapan Allah baik bagimu bagi Allah. Dan barangkali kamu menyukai suatu perkara, padahal itu ketetapan Allah bagi Allah itu jelek bagi kamu. Maka ukurannya menurut Allah dan Rasul. Silakan nggak setuju dengan orang yang mau poligami. Fahim tun? Silakan. Dan saya nggak mau usah dipoligami. Silakan. Saya nggak mau suami saya mau poligami, Ustaz. Saya akan marah kalau suami saya poligami. Silakan. Saya mau pukulin kakinya, Ustaz. Silakan. Jangan wajahnya ya Bu ya. Saya mau pecahkan piring-piring di rumah. Ya monggo, piringnya sendiri kok. Asal jangan piringnya apa? Tetangganya. Silakan saja. Tapi jangan katakan saudara wanita Anda yang telah diberi oleh Allah hidayah Islam, dan itu pun karena keinginan suami Anda, lalu Anda menuduhnya dengan sebutan apa? Pelakor. Jelek banget. Kalimat itu buruk sekali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Jelek banget kata Allah. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka itu tidak lain kecuali bohong besar, dusta, bisikan syaitan. Fahimtun na'am? Jadi kalau seandainya, jadi gimana Ustaz? Kalau misalnya suami saya udah nikah lagi, ya udah ucapkan. Ucapkan apa Ibu? Hah? Bukan barakallahu lak ya Bu ya? Barangkali diucapkan barakallahu lak wa baraka alaik. Ya Ibu boleh mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya alhamdulillah la kulli hal gitu ya Bu ya. Ya intinya walaupun kondisi apapun tetaplah memuji. Zikir itu musibah, zikir bagi Anda. Barangkali, tapi di balik itu barangkali ada sesuatu yang Allah simpan. Fahim tun? Aneh enggak menyemangati bapak-bapak yang mungkin melihat secara langsung ini untuk nikah lagi? Enggak, saya tidak bermaksud begitu. Dan tidak patut kita ngompor-ngompori orang biar apa? Nikah lagi. Jadi ini jangan main-main. Nasihat buat teman-teman, ikhwan, jangan suka ngompori orang lain mau nikah lagi. Karena barangkali yang dikompor itu belum siap. Akhirnya gara-gara malu dia nikah lagi. Sudah nikah baru dia nyesel. Nyesel karena dia belum siap menikah. Dolim akhirnya. Dolim kepada pasangannya. Jadi contoh yang jelek. Seolah-olah agama Islam menjadikan orang jadi jelek. Jadi jangan sekali-kali demikian. Terangkan syariat ini. Ini syariatnya Allah, jangan dicela. Tapi jangan main-main. Jangan cuma jadikan semangat-semangatan. Kan sebagian ikhwan begitu. Bab nikah itu jadi guyonan. Tiap hari bicaranya bab nikah. Atau ummahat juga begitu? Begitu atau tidak? Oh enggak, alhamdulillah. Itu ya umat, kita lewatin. Ini gara-gara Qadhif tadi lari kemana-mana ini tadi ya. Ya umat silakan Ibu, lanjutkan Ibu dibaca. Abu Ubaid berkata dalam kitab Al-Iman, berkenaan dengan bantahannya terhadap kelompok yang mengkafirkan pelaku maksiat. Kemudian kami dapati Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan perkataan mereka itu, yaitu Allah menjadikan hukum potong tanpa
potong tangan terhadap para pencuri, hukuman cambuk bagi para penzina dan khodib. Sekiranya perbuatan dosa tersebut menyebabkan pelakunya kafir, tentu hukuman mereka adalah mati. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengganti agamanya murtad maka bunuhlah dia. Nah, maksudnya begini. Abu Ubaid membantah orang-orang yang gampang mengkafirkan gara-gara orang berbuat maksiat. Kata Abu Ubaid, "Summa qad wajadna Allah tabaraka wa ta'ala yukadzib maqalatahum." Kami dapati dalam Al-Qur'an Allah justru mendustakan perkataan orang yang mengatakan pelaku maksiat itu kafir. Kenapa begitu? Buktinya Allah menjadikan orang yang mencuri hukumannya cuma dipotong tangan. Orang yang berzina dan melemparkan tuduhan dusta hukumannya dicambuk. Kalau seandainya dosa-dosa yang tadi disebutkan itu mengkafirkan, seharusnya kan dibunuh. Padahal Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja yang mengganti agamanya maka hukumannya hukuman apa? Mati, bunuhlah dia. Harusnya demikian. Ini menunjukkan bukti bahwa orang yang berbuat maksiat tidak langsung dikafirkan. Fahimtun? Ini tamparan telak buat orang-orang khawarij, golongan takfiri yang dikit-dikit mengkafirkan, yang saya percaya dengan seyakin-yakinnya kalau orang itu enggak tobat, suatu saat dia mengkafirkan kedua orang tuanya bahkan dirinya sendiri. Anggota keluarganya kan dia kafirkan. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah, bab yang ini sisanya ibu bisa baca. Di sana ada dialognya penulis buku ini, dialog yang bagus. Di halaman 176 dialog beliau dengan seorang tokoh takfiri yang gampang mengkafirkan dengan alasan pelaku dosa besar itu kafir dan kafir. Dibantah oleh beliau di sini. Antunna baca kalimat-kalimat di situ yang memberikan kesimpulan bahwa maksiat itu ada yang mengurangi iman dan ada yang bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam atau iman. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kaum muslimin, menjaga kaum mukminin, memberikan taufik untuk tetap istiqamah di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafun salih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini umat materi kita. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Fadhali. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami semua. Adab dalam bermajelis, karena tidak jarang terkadang ada sebagian umahat yang suka berkubu-kubu atau duduk hanya pada teman-teman karibnya saja. Tidak pernah berbaur, jadi seperti mengkotak-kotakan seperti itu. Oh, jadi kalau cadaran pojok kiri gitu ya. Karena cadarnya hitam, pilih yang sama-sama cadar hitam. Ntar kalau cadarnya hijau, pojok kanan, begitu maksudnya. Ummahat, a'azanillahu wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan, kita juga harus berbaik sangka. Kenapa berbaik sangka? Barangkali mereka ngumpul dengan teman bercadarnya itu karena ada yang mau disampaikan. Baik sangka saja. Jangan berburuk apa? Sangka. Dan yang kedua, demikian pula yang misalnya grup ini ngumpulnya di sana, grup ini yang ngumpulnya di situ, ya sesekali terutama di majelis saya ini kami menganjurkan pada pertemuan Senin dan Selasa yang akan datang, sebelum kajian ditutup, ibu-ibu terutama Sohibul Bait dan pengurus kajian Nadita coba dikumpulkan, saling kenal. Saya yakin ini sudah kajian berapa tahun kita di sini? Ibu-ibu berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah, 8 tahun. Udah 8 tahun di majelis ini, saya yakin masih ada yang belum saling kenal. Sahih? Mungkin belum tahu namanya si Fulan atau Fulana, maksud saya. Fulana nggak saling mengenal, datang cuman begitu ngaji, duduk, pulang, selesai taklim, pulang, gitu aja. Saya nasihatkan saling mengenal. Ditanya siapa namanya, rumahnya di mana. Ditanyain demikian. Berkenalan supaya hilang prasangka buruk yang dibisikkan oleh
syaitan. Sekarang saya nasihatkan beberapa nasihat dalam majelis ilmu. Yang pertama, ibu-ibu, majelis ilmu itu majelis mulia, maka ini ibadah agung. Adab yang pertama, miliki niat yang baik. Apa niat yang baik? Satu, ingin mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Dua, agar bisa semakin dekat kepada Allah karena bertambah ilmunya. Ketiga, ia ingin ilmu yang dia miliki disampaikan kepada orang lain agar orang lain kebodohan pun pergi dari dirinya. Empat, semuanya harus karena Allah. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, umat azanillahu wa iyyakum, di dalam majelis ilmu, karena ilmu itu kita ketahui terikatnya di dada seseorang tergantung kemampuan dan itu karunia dari Allah. Maka ulama menasihati qaidul ilma bil kitabah. Kalau di majelis ilmu sibukkan dengan mencatat. Kan sudah ada bukunya Ustaz, tapi ada tambahan di sana sini toh. Tambahkan di buku itu, ditulis. Kita kan bukan Imam Ad-Darimi, Ibu. Begitu disampaikan langsung hafal. Kita masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Bukan singgah dulu, mentul begitu ya. Kan kita kadang demikian. Jadi dicatat, ibu-ibu dicatat. Qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan. Yang ketiga, hilangkan sifat jelek di dalam bermajelis ilmu. Minimal 3 penyakit bagi penuntut ilmu. Penyakit yang pertama namanya hasad. Apa itu hasad? Ketidaksukaan melihat adanya nikmat yang diberikan kepada selain dirinya oleh Allah Ta'ala. Atau munculnya rasa tidak senang ketika nikmat diberi oleh Allah kepada orang lain. Walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang, tapi dia nggak suka aja orang lain itu dapat nikmat. Itu namanya hasad. Yang kedua, kiber. Apa kiber itu, Ibu? Kiber itu artinya meremehkan orang lain dan menolak apa? Kebenaran. Hindarkan dari hati kita. Kemudian yang ketiga, hilangkan sifat apa? Ujub, tinggi hati. Berarti kebalikannya Ibu, apa itu? Tawadu, harus punya sifat rendah hati. Ini adab dalam majelis ilmu. Kemudian adab yang berikutnya, isi tempat yang paling depan. Nabi pernah mengingatkan ketika ada 3 orang datang ke majelisnya Nabi, ada 1 orang mendekat Nabi, ada yang di tengah karena malu-malu dengan Nabi, ada yang di belakang sekali, dia enggan mendekat kepada Nabi. Kata Nabi, adapun yang dekat dan semangat Allah beri karena dia semangat. Adapun yang malu-malu, Allah juga malu memberinya ilmu. Adapun yang menjauh, ya Allah nggak mau kasih dia ilmu. Berarti majelis ilmu itu harusnya yang terisi yang mana, Bu? Depan dulu, jangan yang ada tiangnya dulu. Buat senderan gitu ya Om ya. Ustadznya aja nggak senderan loh. Maka ini nasihat buat umat. Ya boleh, senderan boleh, akhwat boleh, tapi di depan diisi, dirapatkan. Kemudian juga berusaha meninggalkan hal-hal yang selain ilmu. Kalau udah di majelis ilmu ibu-ibu, handphonenya di silent. Kalau ada telepon masuk dimatikan, kecuali telepon dari suami atau orang tua Anda. Kalau cuma yang nelpon teman arisan, matikan aja. Ya, atau ada WA masuk ke dalam handphone Anda, sudah nggak usah diperdulikan. Nanti nggak dapat ilmunya. Karena itu ada. Dulu para sahabat kalau belajar seolah-olah seperti patung yang nggak bergerak kecuali tangan dan mata mereka serta telinga mereka untuk melihat dan mencatat ilmu, mendengar ilmu. Kata para ulama, disebutkan dalam riwayat yang sahih, itu kalau ada burung hinggap di kepala mereka itu nggak bergerak, itu burungnya nggak terbang karena saking tenangnya mereka. Majelisnya tenang banget, ingin memperhatikan dengan baik ayat dan hadis yang disampaikan. Faham umat? Kemudian dianjurkan berpindah-pindah tempat. Ya besok di pojok kiri, pindahlah di pojok depan yang kanan. Faham umat? Tapi kalau dia duluan mengambil tempatnya nggak apa-apa, nggak mengapa. Cuman kami menganjurkan usahakan mendekat kepada ilmu yang disampaikan. Dan terakhir dari semua ini doa, adabnya berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Ustaz, ketika ada seseorang yang berbuat maksiat tapi tetap melakukan sholat, apakah orang tersebut dikategorikan sebagai orang munafik? Ikhwati a'azanil ho'iyakum. Kadang-kadang seseorang dikuasai hawa nafsunya, dan itu manusiawi, tabiat. Bedanya ketika dia berbuat maksiat karena hawa nafsunya, dia segera taubat. Kalau orang punya sifat munafik, dosa itu bukan ditaubati. Dia merasa bangga, diceritakan kemana-mana. Ini munafik. Orang mukmin sholat, kadang-kadang jatuh dalam perbuatan maksiat, bahkan maksiatnya sama, terulang lagi. Insya Allah bukan sifat munafik. Kan ada sahabat Nabi yang ketangkep oleh sahabat yang lainnya karena minum khamr, dicambuk, didera. Nggak berapa lama, beberapa hari kemudian ketangkep lagi minum khamr lagi. Sampai sahabat-sahabat ada yang jengkel, mengusulkan kalau dibunuh aja gimana. Kata Nabi, oh jangan, aku tidak mengetahui orang ini kecuali dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, cuma belum sanggup mengalahkan hawa nafsunya. Jadi nggak mesti ada orang sholat maksiat itu munafik, nggak mesti. Perlu banyak qarinah, bukti-bukti yang mendukung untuk bisa disebut orang itu munafik atau tidak. Hanya saja orang sholat tapi tetap berbuat maksiat, berarti ada sesuatu yang kurang tepat di dalam ibadah sholatnya. Sebab kalau sholatnya benar, Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dengan izin Allah mencegah manusia dari berbuat keji dan berbuat kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada saudara anak ikut asuransi, tapi pada saat dia nabung di asuransi, dia tidak tahu kalau asuransi itu riba. Asuransi itu akan selesai tahun ini. Apakah itu riba jika saudara anak ambil dari setengahnya yang dia tabung? Dia tidak ambil riba ya Ustaz? Apakah uang tersebut? Maksudnya dia berhenti? Ya Ustaz. Dia berhenti, dia tahu bahwa itu riba, kemudian dia berhenti, kemudian dia ambil apa yang menjadi haknya saja, dan dia tidak mengambil apa? Karena mungkin ketentuannya kalau diambil di luar waktunya nggak akan dapat nilai tambahnya misalnya. Iya, ambil saja uang yang dia miliki, dan kalau seandainya oleh pihak asuransinya tidak diberikan apa, nilai ribanya tidak diberikan, maka nggak apa-apa. Kan itu bentuk taubatnya kepada Allah. Jangan nunggu sampai tahun depan. Nunggu Ustaz, sayang Ustaz, uang ribanya banyak juga. Lo buat apa uang riba? Mau banyak mau dikit buat apa? Buat sedekah aja nggak diterima sama Allah pahalanya. Buat naik haji, hajinya nggak ada dapat pahala. Buat bangun masjid, masa masjid dibangun dari uang riba? Sementara riba itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Ini buat apa? Dipikirkan lagi, sudah tinggalkan karena Allah SWT. Kecuali Ustaz kalau misalnya ternyata diambil, diberikan uang ribanya, bagaimana diambil uang ribanya? Gunakan untuk hal-hal yang sifatnya remeh. Bikin jalan raya di mana semua orang pakai, dilewati hewan maupun dilewati oleh apa? Manusia. Bikin WC umum, mau yang pakai jantan, betina, kafir, muslim, biar orang semua pakai. Bikin tempat sampah di mana kotoran-kotoran dibuang di dalamnya, karena itu yang pantas. Walaupun sebagian ulama ada berfatwa, ada yang membolehkan untuk membuat dinding-dinding, pagar atau tembok-tembok madrasah yang satu saat mungkin bisa diambrukkan, diganti dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi boleh dia ambil dan jangan kembali lagi pada perbuatan riba itu, selama bukan nilai tambah yang datang dari perusahaan riba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sebulan hutang kepada anak 3 juta, tapi pembayarannya macet. Waktu itu Ustaz ada kata Ustaz, selama si fulan belum melunasi hutang-hutangnya, berarti anak dihitung bersedekah terus menerus ke si fulan sebanyak 3 juta sampai si fulan melunasinya. Begitu Pak Ustaz? Sahih. Di dalam riwayat yang sahih, orang-orang yang memberikan kemudahan bagi seorang mukmin yang kesulitan berbentuk hutang misalnya, kemudian sesuai dengan perjanjiannya dia belum bayar, tapi dia memberikan keringanan, banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama, Nabi mengatakan man faraja kurbata mu'min fid dunya farajallahu kurbatahu yaumil qiyamah.
Barang siapa menghilangkan, melapangkan kesulitan dan kesempitan seorang mukmin di dunia, Allah akan lapangkan baginya kesulitan dan kesempatannya di yaumil qiyamah. Kesempitan di yaumil qiyamah dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Yang lainnya, riwayat yang lainnya menyebutkan, maka nilai yang dia dipinjam oleh orang tersebut itu dianggap dia bernilai bersedekah sampai uang itu dikembalikan kepada dirinya. Masya Allah. Jadi jangan menggerutu. Di balik itu ada yang lebih baik, negeri akhirat. Fahim tuan? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau tiba-tiba ada kiriman parcel di depan rumah dan kita tidak mengetahuinya, tapi parcel itu sudah ada di depan rumah, Ustaz? Enggak tahu yang memberikannya siapa gitu. Iya, Ustaz. Tidak tahu, tidak ada sama sekali nama-namanya atau perusahaan yang memberikannya. Ya kalau memang tidak ada, ya berarti bukan parcel, hadiah lah begitu ya. Karena dia disebutkan nama perusahaan ini yang memberikan atau fulan yang memberikan ini dan itu. Kalau ibu misalnya tahu bahwa itu diberikan oleh fulan berkaitan dengan acara-acaranya non muslim yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mereka, maka kami menganjurkan ditelepon orangnya, diingatkan jangan lagi memberi, atau kalau misalnya dikhawatirkan tidak terjadi fitnah, boleh dikembalikan. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, maka sampaikan agar tidak memberi lagi di tahun-tahun berikutnya, dan makanan itu dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan karena kelaparan. Karena memang dia sangat lapar, berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, jika membunuh berlaku hukum qisas, bagaimana dengan pembunuhan karakter, Ustaz? Pembunuhan ini istilah yang istilah yang ada di negeri ini. Sebenarnya makna pembunuhan karakter itu artinya adalah merendahkan. Ini masuk dalam kategori apa? Kategori kiber tadi itu. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kiber itu artinya batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Istilahnya diganti dengan membunuh karakter. Ya ini hukumnya dosa besar. Tapi enggak dikisos. Bukan dengan cara dikisos. Orang itu dijelekkan, diburukan, dan itu bagian daripada dakwah. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diburukkan dan sebagainya. Tetapi ketika Islam kuat, mereka diperangi. Kalau yang diejek Rasul, yang diejek adalah Allah dan agama Allah, maka mereka diperangi sampai mereka mau masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang dijelekkan, diburukkan, karakter kita dibunuh dalam istilah kita, sabar, itu ujian dari Allah menghapuskan dosa kita. Masalahnya itu seorang muslim, nasihati agar dia bertaubat. Semakin kita diburukkan atau istilahnya dibunuh karakternya oleh mereka, semakin besar dan panen pahala kita di yaumil qiyamah. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada kakak ipar anak laki-laki dan dia pun tidak pernah sholat, bahkan dia pun sudah menikah dan memiliki putri. Orang tuanya pun tak pernah menegur, istrinya pun tak pernah menegur. Bagaimana sikap anak jika melihat hal seperti itu? Karena ingin menegur takut salah, Ustaz, salah paham. Orang yang tidak sholat, apalagi anggota keluarga, sudah menjadi kewajiban bagi seorang mukmin menasihati dia dengan cara yang baik. Karena Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama ini merupakan nasihat. Lillah, karena Allah, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, wali aimatil muslimina wa amatihim, untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Jika orang itu pada asalnya mukmin atau muslim, tegakkan nasihat. Ingatkan, tidak boleh meninggalkan apa? Salat. Berikan hadis-hadis ancaman tentang orang meninggalkan salat bisa menyebabkan dia apa? Kufur. Dan jangan berhenti dari memberi nasihat, atau dengan kata lain jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Barangkali dengan nasihat kita setahun, 2 tahun, dia akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah kalau didiamkan tanpa nasihat, sehingga dia makin tidak tahu apa yang menyebabkan dia keliru. Yang dia tahu enggak, sholat itu kan yang penting baik, enggak apa-apa. Mungkin dia berpikiran begitu, ada syubhat di kepalanya. Kami nasihatkan, ditegur keluarganya tadi itu dengan cara yang santun, kemudian diberikan apa? Nasihat. Dimulai dari siapa? Dimulai dari istrinya. Ajak istrinya ngaji karena sama-sama wanita, ajak anaknya belajar taklim biar nanti istrinya Anda melalui istrinya lisannya tersambung untuk suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ustaz di kepolisian tempat suami anak petugas tidak diperbolehkan memelihara jenggot. Alhamdulillah. Tapi ada persyaratannya Ustaz. Iya. Persyaratannya hanya untuk yang tidak berbaju dinas. Nah. Baju dinas harus dibersihkan mengikuti prosedur pelatihan. Nah. Bagaimana Ustaz? Kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kemudahan dan semoga pemimpin-pemimpin di negeri ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dakwah sunnah ini makin diterima di hati manusia. Dan kita doakan supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim, baik itu di ketentaraan, di kepolisian, semakin dimudahkan urusannya dalam melaksanakan agama Allah taala. Kami menasihatkan untuk bersabar. Bersabar di tempat itu, istiqamah, terus berbuat kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan yang masih bisa dilakukan. Lakukan kebaikan yang banyak, tunjukkan bahwa belajar agama Islam tidak memudaratkan negeri ini. Justru belajar agama Islam akan memperkokoh negeri ini, menjayakan negeri ini dan memuliakan negeri ini. Itu yang mampu saya sampaikan tentang pertanyaan yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dikir apa ini, Bu? Dikirnya apa? Kalau misalnya disebutkan dikirnya, maka kita harus melihat apa? Dari mana alasannya? Kalau memang ada dalil yang menyebutkan membaca 1000 kali akan dikabulkan bacaannya, dan itu dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para ulama menganjurkan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh mereka dengan dalil yang sharih dan sahih, ya udah kita terima. Kalau enggak, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena menyebut zikir dengan bilangan yang tertentu butuh dalil. Tapi kalau zikir secara umum, ibu membaca astagfirullah wa atubu ilaih dengan bilangan enggak tertentu, mau 1000, mau 1.000.000, silahkan saja. Memang pada asalnya Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi apa? Tapi kalau disebutkan harus 1000 kali, fadilahnya apa namanya? Semua doanya bakal dikabulkan, ya berarti membutuhkan apa? Dalil. Kalau enggak ada maka kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sebelum salam di dalam salat? Doanya secara umum. Doanya secara umum yang ibu sanggup untuk membacanya. Misalnya doa yang ibu katakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang menegakkan salat. Ustaz, kalau enggak bisa bahasa Arabnya, bagaimana? Ibu bisa doa di waktu yang lainnya. Di luar salat, di tengah malam. Ini waktu yang mustajab, atau di sepertiga malam yang terakhir, atau antara adzan dan iqamah, atau ketika hujan turun, atau menjelang ketika selesai salat apa? Subuh. Dicari waktu-waktu yang mustajab. Jadi kalau seandainya mau berdoa secara umum yang sifatnya agar Allah berikan kebaikan, lafaz kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini mencakup anggota keluarga Anda. Kebaikan apa? Semua kebaikan. Termasuk agar anak keturunannya menegakkan apa? Salat. Ini dulu para ulama, orang-orang saleh dahulu menyebutkan Allahumma ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang menegakkan apa? Salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik umat, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.